Diduga hina ibu negara, masih saja bisa ngeles. Ditulis oleh XRD, dikutip dari seword.com. Yang dihinakan oleh Karisma Jati dengan seolah-olah menganggap Ibu Iriana ini adalah pembantunya ibu negara Korea Selatan, ini benar-benar melukai perasaan semua anak bangsa. Jadi tidak heran kalau putra-putra dari Ibu Iriana Joko Widodo memberikan respon, mulai Kaisang, Gibran, karena wajar. Jangankan anak kandung, saya saja sebagai anak bangsa terluka kalau ibu negara kita dilakukan pelecehan atau penistaan seperti sekarang ini. Tapi kalau ada orang berpikir dengan cara sungsang itu artinya dia tidak menghadirkan fakta dan data. Maka yang keluar dari mulutnya itu adalah caci maki, ujaran kebencian, menghardik orang di depan publik. Bahwa sejak beliau menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, sejak saat itu hinaan demi hinaan, cacian demi cacian, makian demi makian terus membanjiri, baik kepada pribadinya Insinyur Haji Joko Widodo maupun kepada dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia. Kalau bicara soal fitnah dan penghinaan terhadap Presiden Jokowi, ini sudah sering kita dengar. Ini seperti hal yang sudah lumrah terjadi. Tapi bagaimana kalau istri Pak Jokowi atau ibu negara yang dihina? Ini kurang ajar dan biadab. Bahkan Ibu Iriana Jokowi yang tidak banyak tingkah, kalem, tidak banyak komentar apapun, itu pun dihina. Hal itu terkait dengan foto bareng antara Ibu Iriana yang bersanding dengan istri Presiden Korea Selatan, yakni Kim Kun Hee. Nama akunnya, Karisma Jati, yang saat ini jadi ramai dibahas di media sosial, khususnya di Twitter. Ternyata dia adalah seorang komikus kelahiran Yogyakarta dan sosok di balik akun Twitter @koprofiljati. Dalam unggahan foto tersebut, akun yang disebut-sebut milik Karisma Jati dinilai telah menghina ibu negara, Iriana Jokowi, dengan menuliskan cuitan, yaitu, "Bi, tolong buatkan tamu kita minum." "Baik, Nyonya." Ini benar-benar keterlaluan. Kalau belum lama ini ada seorang warga negara asing yang diduga menghina pakaian batik yang dikenakan beberapa pemimpin negara di G20, maka hinaan yang ditujukan kepada Ibu Iriana jauh berkali lipat biadabnya. Seperti yang saya katakan, Ibu Iriana jarang berkata-kata, jarang komentar sesuatu, tidak banyak tingkah, tidak banyak macam lah pokoknya. Itu pun bisa jadi sasaran. Sampai-sampai kedua anaknya, Kaisang dan Gibran, ikut beraksi. Padahal kita tahu, Jokowi dihina mereka santai saja menanggapi. Memang ketika seorang ibu dihina seperti itu, anak laki-lakinya akan mati-matian membela kehormatan ibunya. Kalian bisa lihat sendiri bagaimana emosinya Gibran dan Kaisang. Biasanya mereka santai dan kalem, bahkan kadang berguyon, tapi khusus untuk kasus ini mereka terlihat marah. Seperti biasa, cuitan tersebut sudah dihapus. Namanya jadi viral, makan tidak enak, tidur pun tidak nyenyak. Mau buang air besar pun tidak fokus karena pikiran terus beterbangan tak karuan. Mungkin mendengar suara ketukan pintu saja, langsung terkaget-kaget dan parno. Mungkin melihat abang tukang bakso atau tukang siomay jadi deg-degan. Sebenarnya yang bersangkutan sudah meminta maaf, tapi statementnya tetap tidak memuaskan. Masih saja suka membela diri. Dia membuat surat terbuka untuk keluarga Jokowi. Awalnya basa-basi minta maaf kepada keluarga besar Jokowi. Dia mengatakan permintaan maaf tersebut dinyatakan dengan tulus dari lubuk hati yang paling dalam, tanpa unsur keterpaksaan atau kepura-puraan. Dia juga mengatakan, jika nantinya adalah yang melakukan tuntutan hukum, maka dia akan menerima dengan lapang dada atas segala hukuman yang adil dan setimpal. Tapi lucunya, dia ikut emosi dengan para pendukung fanatik rezim. Dia mengatakan tidak akan ada permintaan maaf sedikit pun terhadap mereka yang merasa bisa berbuat sesukanya tanpa mengindahkan moral dan etika. Dasar tak tahu malu. Sudah salah, malah bikin pembenaran seolah tidak bersalah sepenuhnya. Bicara moral dan etika, dia sendiri tidak bermoral saat membuat cuitan seperti itu. Ini orang kalau di Malaysia atau di Thailand pasti langsung dirujak atau entah jadi apa.
Sini masih bisa santai minta maaf dan petentang-petenteng dengan gaya yang bikin sakit perut. Dia menyebut framing, fitnah dan ujaran kebencian para pendukung fanatik rezim mencerminkan arogansi dan kemunafikan. Yang arogan itu siapa? Yang munafik itu siapa? Yang kurang ajar itu siapa? Situ kan? Kenapa fakta dibolak-balik? Malah menyalahkan pihak lain. Bicara munafik tapi diri sendiri sama munafiknya. Bagusnya ditangkap sajalah orang ini. Minta maaf tidak diperlukan, tetap lanjutkan proses hukum karena dia ngaku akan menerima dengan lapang dada. Orang yang kalem pun dihina habis-habisan. Kalau tidak diproses hukum, rasanya sungguh keterlaluan sekali. Identitas, lokasi dan profesinya pun sudah tersebar di mana-mana. Tinggal diciduk saja. Tinggal dimintai keterangan apa maksud pernyataan tersebut. Hinaan tersebut ditujukan kepada siapa? Kalau ngeles itu untuk ibu negara Korsel, orang ini dikirim saja ke Korsel untuk diadili. Negara ini pun tidak butuh orang tak berguna seperti dia. Kalau mau kabur, kabur saja ke luar negeri. Tidak usah balik lagi juga nggak apa-apa loh. Jadi, bagaimana menurut Anda? Insinyur Joko Widodo menjadi calon presiden 2014 yang saat itu bukan siapa-siapa. Nasrun, Jokowi dulu bukan siapa-siapa. Baper nggak ketulungan, nggak tahu diri pula. Kalau bukan karena Jokowi mana bisa mereka duduk leha-leha di parlemen. Jika lebih awal kita memutuskan nama itu banyak sekali perdebatan. Ada orang yang mengatakan kita terlalu terburu-buru. Ada orang yang mengatakan, kamu yang bilang, bukan saya yang bilang. Ada orang yang kemudian menginterpretasikan pernyataan Bapak Presiden bahwa kita sembrono. Tapi itu bukan untuk Nasdem kok. Tradisi menetapkan calon presiden lebih awal, ini bukan hal baru bagi Partai Nasdem. Semenjak berdirinya partai ini, 2013, kemudian kita mengikuti kontestasi pemilu dan pilpres. 2014, tradisi untuk menetapkan calon presiden lebih awal oleh partai ini kita sudah mulakan ketika kita mencalonkan Bapak Insinyur Joko Widodo menjadi calon presiden 2014 yang saat itu bukan siapa-siapa. Kenapa Pak Jokowi nggak kirim video? Ini kan hari ulang tahun Nasdem. Ya, mau dikirim video, ya itu bagus. Kalau nggak dikirim video, mungkin karena kesibukan. Kita berkepentingan untuk melanjutkan seluruh upaya, dedikasi, waktu, tenaga, pikiran, ya kan, apa yang telah dijalankan selama ini dalam kepemimpinan Presiden Jokowi sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan, sekaligus sebagai presiden. Apa kepentingan Nasdem? Nasdem amat berkepentingan untuk keberhasilan Presiden Jokowi. Kegagalan Presiden Jokowi implikasinya kegagalan Nasdem, itu pasti. Partai Nasdem melalui Wakil Ketua Umum Ahmad Ali menyebut langkah menunjuk Anies Baswedan menjadi baca pres sejak dini bukanlah langkah sembrono dari Nasdem. Ia membandingkan saat Nasdem menunjuk Joko Widodo sebagai capres 2014 silam yang bukan merupakan siapa-siapa. Hal tersebut disampaikan Ahmad Ali saat membuka bimbingan teknis fraksi Nasdem DPRD Provinsi Kabupaten Kota di JCC Senayan Kamis 10 November. Ahmad Ali berkata, ketika lebih awal banyak perdebatan, ada yang bilang terburu-buru, ada yang bilang sembrono, tapi itu bukan Nasdem. Ketika kita mencalonkan Bapak Insinyur Joko Widodo menjadi calon presiden 2014, yang saat itu bukan siapa-siapa. Wah, masih gak habis pikir ya, kalau membaca pernyataan Nasdem yang merendahkan Presiden Jokowi ini. Menyandang gelar wali kota terbaik ketiga dunia, menjadi gubernur DKI dengan mengalahkan petahana, dan memberikan Nasdem
36 kursi DPR Pileg 2014 dan 59 kursi DPR Pileg 2019. Nasdem kok masih bisa bilang bukan siapa-siapa? Bahkan kalau bukan karena mengusung Jokowi, Nasdem pasti hanya partai ecek-ecek dan belum tentu masuk parlemen atau Senayan. Partai ini partai oportunis, di mana ada kesempatan akan dia sikat duluan. Kebetulan 2014 mereka memilih mengusung Jokowi. Tapi untuk 2024 Nasdem melakukan kesalahan yang begitu fatal. Mereka blunder dengan mengusung Anies Baswedan. Mungkin ini semua bermula dari absennya Presiden Jokowi dari kegiatan perayaan HUT Nasdem. Karena bertepatan Jokowi harus menghadiri KTT ASEAN di luar negeri. Sedianya, Jokowi direncanakan tetap memberikan video berisi sambutan yang ditayangkan pada acara HUT Nasdem. Tapi sampai akhir acara, menurut lansiran CNN Indonesia, tak ada tayangan berisi ucapan selamat dari Presiden Jokowi. Mungkin Paloh ini baper ya, atau sedikit iri dengan kehadiran Jokowi pada ulang tahun Perindo dan Golkar, di mana pada kedua momen itu Jokowi memberikan sambutan langsung dan terkesan sangat menikmati kebersamaan dengan para tamu undangan dan pejabat teras Perindo ataupun Golkar. Maka daripada itu Nasdem mengungkapkan kekecewaannya dengan menghina Jokowi dengan menyebut dia bukan siapa-siapa pada 2014 silam. Tapi ada dugaan dan spekulasi bahwa hubungan Jokowi-Nasdem renggang karena Nasdem mengusung Anies. Sebenarnya itu juga adalah kode jika Jokowi tidak merestui Anies. Sedangkan para menteri yang diduga ingin nyapres semisal Erick Thohir, Erlangga Hartarto, dan bahkan yang sudah resmi nyapres seperti Prabowo tidak dipermasalahkan oleh Jokowi. Bahkan Jokowi seperti sedang mengendorse Prabowo baru-baru ini dengan mengatakan Pilpres 2024 mungkin jatahnya Prabowo. Kalau menurut saya parameter dari Jokowi ini cukup jelas. Jokowi orangnya sabaran dan tidak baperan. Kalau tidak para menteri dari Nasdem pasti akan langsung diganti segera. Kalau dipikir-pikir Nasdem sudah mendapat balasan keuntungan selama 5 tahun kepemimpinan Jokowi ketika berada di lokasi pemerintahan pada 2014-2019. Plus 3 tahun terakhir sebelum deklarasi Anies dilakukan. Kurang apa lagi coba? Jadi kalau sekarang Nasdem menjadi baper karena merasa pernah berjasa 8 tahun silam, kan waktu itu juga bukan hanya Nasdem yang mengusung dan mendukung Jokowi agar maju sebagai capres. Lagi pula siapa suruh Nasdem sembrono dengan mengusung calon yang punya lebih banyak rekam jejak negatif daripada positifnya. Yang jelas sosok itu berseberangan dengan Jokowi selama menjadi gubernur atau bahkan Nasdem sebagai partai yang mengusung restorasi demokrasi. Halah pret, Surya Paloh akhirnya sadar sudah salah jalan sejak semula. Akhirnya terpaksa mendeklarasikan Wan Abut, tapi nasi sudah jadi bubur. Jika tidak dideklarasikan akhirnya jadi skandal besar. Diduga ada mahar dari pihak Anies, tak ada makan siang gratis Ferguson. Jadi bagaimana menurut Anda?